Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Leliatul Izzah. Di sini saya akan mempresentasikan kembali makalah yang sudah dipresentasikan teman-teman saya, yaitu pada mata kuliah perbandingan pendidikan dengan judul makalah Potret Pendidikan di Negara-negara Asia. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 negara yang dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama negara Malaysia, kemudian negara India, dan negara Thailand. Langsung saja, yang pertama itu pendidikan di Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga terdekat di Indonesia. Selain berantai dan Singapura dan wilayah Asia Tenggara, secara geografis Malaysia terdekat pada 7 lintang utara garis khatulistiwa, bahkan sering disebut sebagai beranda di pusat atau jantung Asia Tenggara yang memiliki Selat Malaka. Luas negeri Malaysia adalah 3.209,758 km persegi, meliputi semenanjung Malaysia yang terletak di ujung daratan Asia Tenggara, serta sama dengan iklim di wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan suhu udara berkisar 30 derajat pada siang hari dan 22 derajat pada malam hari. Malaysia adalah negeri multi-etnis dan multiras dengan jumlah pendidikan lebih dari 23 juta. Terdiri dari ras Melayu sebagai ras utama, ras Cina, dan India sebagai golongan ras lainnya. Ada juga orang berkembangan lain. Mereka datang ke Malaysia untuk belajar, bekerja, berbisnis. Mengingat ras Melayu sebagai ras utama, maka bahasa Melayu dimantapkan sebagai bahasa nasional. Meski demikian, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil juga digunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari di sana, di Malaysia. Adapun agama Islam di Malaysia merupakan agama resmi karena mayoritas penduduknya di sana beragama Islam. Islam meskipun sebagian lainnya beragama Kristen, Buddha, dan Hindu, baik penduduk yang beragama Islam, Kristen, Buddha, maupun Hindu semuanya dilindungi dan dapat dipraktekkan ibadahnya dengan bebas. Yang selanjutnya yaitu potret negara Thailand. Pendidikan di Thailand. Thailand adalah sebuah negeri kawasan Asia Tenggara yang terbentuk sejak 1892 Masehi dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan beribu kota di Bangkok. Pada tahun 2006, jumlah penduduk di Thailand ada sekitar 64.700.000 orang. Angka melek huruf berjumlah 92,6%. Laki-laki disebutkan bahwa asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai, yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India mengalami tekanan yang kuat. Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Meski pengaruh besar, termasuk ancaman kekerasan pengakibatkan berbagai macam perubahan pada abad 19
dan diberikan banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang di Inggris. Oke, selanjutnya pendidikan di India. Nah, secara historis keberadaan India dimulai dari kehidupan manusia primitif zaman baru di mana orangnya hidup pada tahun 7 juta sampai 3.500 SM. Terdapat pada wilayah India primitif tersebut kebudayaan yang berlangsung pada tahun 7.000 sampai 3.500 Masehi memasuki abad keempat SM. Nah, memasuki abad keempat Masehi, muncul kerajaan dinasti Maurya yang dibentuk cukup lama. Kekuatan dinasti Maurya berlangsung selama 1,5 abad lamanya, yaitu 321 sampai 184 Masehi, yang disusul kerajaan yang berkuasa selama lebih dari 2 abad, yaitu dari tahun 230 Masehi sampai 1909. Setelah didahului masuknya Islam ke India pada tahun 712 Masehi, sedangkan India memperoleh kemerdekaan setelah dijajah lama oleh Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947 adalah Jawaharlal Nehru terpilih sebagai Perdana Menteri India yang pertama. Kerajaan zaman India konon terdiri dari beberapa kerajaan yang umumnya dibatasi wilayah alami. Perbatasan serta kerajaan zaman kuno jarang yang berupa pagar atau tembok dengan pas penjagaan. Akan tetapi berupa pembatasan alami seperti sungai, hutan, gunung, dan lembah. Sungai sering dijadikan perbatasan bagi dua kerajaan yang berdekatan. Kadang terdapat hutan belantara yang lebih luas daripada kerajaan itu sendiri dan dijadikan suatu daerah pembatasan pegunungan seperti Himalaya, Windya, dan Sahyo, termasuk dijadikan sebagai pembatasan alami wilayah kerajaan suatu dengan kerajaan lainnya, dengan banyaknya kerajaan yang saling berinteraksi dalam mengelola kekuasaan kerajaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.